Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah e-bisnis di pertemuan ke-12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Supply Chain Management atau SCM. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya kepada teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu membeli barang baik itu di marketplace, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop? Nah, ketika kita menekan tombol beli dari suatu barang, mungkin tidak langsung muncul ya barang tersebut di rumah kita, tapi ada proses panjang yang melibatkan mungkin dari pabrik, gudang, kurir, hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana perusahaan bisa memastikan barang yang sudah kita pesan itu tersedia, dikirim tepat waktu, dan sampai dalam kondisi yang baik? Disinilah teman-teman peran dari yang namanya SCM atau Supply Chain Management. SCM merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dari beberapa pihak ya yang terlibat dalam proses produksi serta distribusi dari suatu barang atau produk yang dijual. Jika salah satu bagian bermasalah, maka di dalam seluruh proses yang ada itu akan menjadi terganggu, teman-teman. Nah, ada sebuah analogi yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat ya yang namanya lomba lari estafet ya, setiap pelari itu harus menyerahkan tongkat dari satu pelari ke pelari yang lain di dalam satu tim dengan tepat. Jika satu pelari misalnya menjatuhkan tongkat estafet tersebut, maka seluruh tim pasti akan kalah. SCM atau Supply Chain Management ini hampir sama seperti itu. Supplier, produsen, kemudian distributor, retailer, sampai dengan konsumen itu harus bisa bekerja sama agar produk yang dijual ataupun barang, baik itu produk langsung ataupun tidak langsung, intangible atau tangible produk digital ataupun produk fisik, sampai ke customer, ke user, ke pelanggan dengan baik. Itu adalah analogi sederhananya. Nah, kita masuk teman-teman bahwasanya ini merupakan sebuah proses panjang di mana barang itu bisa sampai kepada kita nantinya ketika kita membeli suatu produk di toko online. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita, teman-teman. Jadi kita pada pertemuan ini membahas tentang apa itu konsep dari SCM itu sendiri, kemudian ada bagaimana sih struktur yang ada dari supply chain management, kemudian ada proses bisnis yang ada di dalam supply chain management itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ada fungsi manajemen dan prinsip dari SCM, kemudian ada step by stepnya atau tahapan di dalam suatu perusahaan menerapkan yang namanya supply chain management. Kemudian bagaimana kita bisa menganalisis tantangan dan peran baik itu internet di dalam penerapan atau implementasi dari SCM itu sendiri. Nah, kalau kita lihat teman-teman bahwasannya di dalam supply chain management secara definisi adalah bagaimana kita mengelola aliran atau rantai pasok, informasi, dan uang dari pemasok hingga pelanggan akhir, end user kita. Nah, SCM itu tidak hanya mengatur pengiriman barang, tetapi juga bagaimana si pabrik ini, si perusahaan ini memastikan seluruh proses step by stepnya itu berjalan secara efisien dan bisa terintegrasi. Jadi kalau misalnya SCM itu adalah mengolah perjalanan suatu paket dari toko online hingga ke rumah pelanggan, yang mungkin bisa jadi bahan untuk kita adalah misalnya
Kalau teman-teman membeli sebuah smartphone misalnya, Samsung secara online, ada pemasok komponen, kemudian ada pabrik perakitan, ada gudang distribusi, ada ekspedisi, dan toko online yang saling bekerja sama. Bagaimana di pabrik perakitan merakit handphonenya, kemudian di bagian misalnya marketplace-nya dia mengiput stoknya, kemudian bekerja sama dengan ekspedisi, kemudian semuanya saling bekerja sama, dan produk itu sampai di kita sebagai user yang membeli produk itu sendiri. Jadi kalau bisa kita lihat ya, sebelum kita masuk ke SCM-nya secara komprehensif, di dalam SCM itu kan ada yang namanya supply chain. Supply chain itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu adalah yang namanya rantai pasok, teman-teman. Ya, rantai itu pasok itu apa sih, Pak? Nah, kalau kita lihat bahwasanya yang namanya rantai pasok adalah rangkaian jaringan yang bekerja sama untuk menyalurkan produk jasa kepada konsumen ya di akhirnya, dari hulu, dari mulai proses bahan baku sampai dengan hilir ke konsumennya. Ini kalau kita lihat teman-teman, supplier ini hulunya, kemudian pabrik ini merupakan proses yang namanya produksi, kemudian ini sudah proses distribusi ke pedagang kecil, kalau mungkin di sini ada yang namanya agen ya, baru ke retail, baru sampai ke dalam konsumen hilir ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menganalogikan ya, teman-teman pesen pizza, mulai dari gandumnya, tepungnya di pabrik, tomat dari kebun, keju dari peternak, hingga jasa pengiriman ke tangan Anda, itu adalah contoh dari supply chain ya. Kemudian kalau kita lihat ada 3 aliran di dalam supply chain itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya material ya, atau bisa kita katakan material flow, kemudian ada information flow, kemudian ada financial flow ya. Ini kemudian kalau kita lihat 3 aliran utama ini bisa kita analogikan secara sederhana. Misalnya saat memesan makanan di dalam aplikasi GoFood misalnya, makanan bergerak dari restoran ke pelanggan, itu termasuk di dalam flow, material flow. Kemudian informasi pesanan bergerak melalui aplikasi, itu adalah aliran informasi atau information flow. Kemudian financial flow-nya, aliran uangnya, uang bergerak dari pelanggan ke resto tersebut, itu adalah aliran uang atau financial flow, material, informasi, dan dana. Ini kalau kita lihat contohnya di dalam material flow itu ada barang fisik yang mengalir dari supplier ke pabrik, ke distributor, hingga ke konsumen. Bahan baku dikirim ke dalam pabrik perakitan, kemudian information flow-nya merupakan data permintaan, jadwal pengiriman, kapasitas, order, kemudian konsumen, itu sifatnya adalah 2 arah. Kalau financial flow itu adalah pembayaran, invoice, pricing yang mengalir dari konsumen ke pemasok. Ini aliran balik dari hilir ke hulu. Jadi sebaliknya ya. Kalau proses pengirimannya itu hilir ke hulu, ini sebaliknya. Itu adalah 3 aliran dalam supply chain. Nah, kita masuk ke dalam definisi dari SCM itu sendiri. Menurut beberapa ahli, kalau secara general, secara umum, SCM adalah integrasi dari seluruh aktivitas, mulai dari kita mengadakan bahan baku hingga proses produk
atau barang itu sampai kepada pelanggan. Kemudian kita lihat kalau menurut Lamberts tahun 1998, SCM Supply Chain Management adalah integrasi proses bisnis dari pengguna akhir dari pengguna akhir melalui pemasok awal memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Berarti ada nilai tambahnya, ada added value-nya. Kemudian di tahun 1999, Helmholtz, SCM adalah integrasi kegiatan rantai pasok atau supply chains untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Ada berkelanjutan di sini. Kemudian menurut Simchi Levy di tahun 2002, supply chain management adalah kumpulan pendekatan untuk mengintegrasikan secara efisien memasok, manufacturing, pergudangan, dan toko. Kopra dan Mendy di tahun 2001, SCM itu mencangkup manajemen aliran di antara tingkatan rantai pasok untuk memaksimumkan keuntungan total. Ini merupakan beberapa definisi menurut ahli dari Lambert, Helmholtz, Simchi Levy, Kopra, dan Mendy. Jadi kalau kita lihat ya di dalam definisi tadi, sebenarnya adalah SCM. Kalau kita bisa bayangkan sebuah konduktor dari sebuah orkestra yang memastikan seluruh pemain musik bisa memainkan nada yang tepat hingga menghasilkan musik yang indah. Jika satu pemain salah di dalam satu rantai pasoknya, berarti hasilnya kurang harmonis atau produknya mungkin bisa telat kirim produknya atau salah kirim. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat, ini merupakan proses bisnis dari SCM itu sendiri, teman-teman. Jadi di bagian pertama ini kita harus memahami, kemarin kita sudah membahas yang namanya CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi pelanggan. Utamanya adalah membuat misalnya program layanan bersama yang menetapkan standar kinerja ya supaya bisa memenuhi needs-nya si customer atau pelanggan itu sendiri. Kemudian ada CSM, ada yang namanya Customer Service Management. Jadi orang itu mencari informasi ke customer care, ke customer service. Jadi kita bisa dengan mudah dan dengan gampang mendapatkan informasi dari produk atau barang yang dijual atau yang sudah kita beli. Jadi sumber tunggal informasi pelanggan yang memberitahu misalnya tanggal pengiriman, ketersediaan produk, layanan purna jualnya seperti apa secara efisien. Kemudian ada yang namanya demand management, artinya menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokannya seperti apa, menggunakan data point of sale misalnya untuk mengurangi ketidakpastian. Kemudian ada yang namanya customer demand fulfillment. Ini adalah bagaimana kita melihat memenuhi pesanan pelanggan secara efektif dengan mengintegrasikan produk distribusi serta transportasi untuk mengurangi biaya pengiriman. Jadi integrate nih. Jadi enggak satu-satu kita kirim, tapi kalau bisa sekali jalan ya itu. Jadi kalau di dalam proses supply chain management ini, perusahaan itu harus memahami bagaimana pelanggan bisa kita kelola dengan baik, mengelola layanan pelanggannya, kemudian bagaimana kita bisa memprediksi permintaan pelanggan tersebut dan bagaimana kita bisa memenuhi pesanan tersebut. Misalnya kalau kita lihat nih, sirup itu nggak mungkin nih di Alfamart atau di Indomart sekarang banyak atau ditaruh di paling depan di layout tata letak tokonya. Biasanya itu menjelang puasa, menjelang lebaran, produsen sirup itu memprediksi pasti permintaan akan meningkat sehingga mereka menambah produksi sejak jauh-jauh hari. Makanya berlimpah tuh sirup ketika mendekati bulan puasa. Itu adalah salah satu bagaimana bisa menerapkan proses bisnis di dalam SCM dengan baik.
Kemudian bagian yang kedua, kalau kita lihat ada yang namanya manufacturing flow management. Apa itu manufacturing flow management? Bagaimana caranya produksi bisa dilakukan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan dari pelanggan, bukan hanya ramalan historical, tapi dengan bagaimana kita melihat ukuran lot minimum dan biaya setup yang rendah. Kemudian ada yang namanya procurement. Procurement itu adalah membangun win-win relationship jangka panjang dengan pemasok yang melibatkan pemasok sejak tahap setiap desain produk. Kemudian ada yang namanya pengembangan produk dan komersialisasi. Bagaimana pelanggan dan pemasok dilibatkan dalam mengembangkan produk untuk mengurangi time to market pada siklus yang singkat. Kemudian ada yang namanya return management atau manajemen pengembalian. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi produktivitas, return, mengukur yang namanya RIA, return to available, dan return on asset, ROA, untuk efisiensi dari operasional bisnisnya. Ini harus kita di bagian 2 ini adalah proses pengelolaan produksinya. Kalau di proses bagian pertama tadi lebih ke pelanggan, user, customer. Kalau sekarang di bagian kedua adalah proses pengelolaan produksinya, dari pengadaan bahan baku, pengembangan produk. Jadi kalau kita lihat ketika teman-teman membangun rumah, pasti kan sebelum membangun rumah kita harus membeli materialnya, mengatur tukangnya, dan membuat desain terlebih dahulu. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ini adalah 2 fungsi dari SCM itu sendiri, teman-teman. Fungsi yang pertama merupakan penggerak barang. Jadi barang itu harus bergerak untuk menjadi status produk. Kemudian ada fungsi yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan pasar. Sehingga ya, kalau kita ibaratkan SCM adalah sistem peredaran tubuh yang ada di tubuh kita. Kita tahu tuh fungsinya darah itu seperti apa. Misalnya fungsi memompa darah itu adalah produk ke seluruh organ pasar. Sedangkan fungsi mediasi memastikan darah yang tepat sampai ke dalam organ yang tepat. Ini fungsi fisik, ini mediasi pasar, mengkonversi bahan baku menjadi produk yang diantarkan ke pemakai dari produk tersebut. Kemudian ada biaya terkait, ada material, penyimpanan, kemudian ada biaya produksi dan transportasi. Kemudian memastikan supaya supply chain, supply itu bisa berjalan sesuai dengan aspirasi atau kemauan dari pelanggan itu sendiri. Biaya yang keluar terkait hal ini adalah misalnya riset pasar, kemudian ada yang namanya desain produk, kemudian ada yang namanya stock out cost dan markdown. Ini merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Ada 7 prinsip dari SCM itu sendiri. Jadi SCM itu harus berfokus kepada pelanggan, memanfaatkan teknologi, mengukur kinerja, dan bagaimana kita bisa membangun kolaborasi antar mitra bisnis. Jadi yang menurut Anderson, Bridge, dan Farfel di tahun 97 kita harus melihat segmentasi pelanggannya kayak gimana. Jangan sampai kita lost, kita nggak tahu segmentasi pelanggannya, kita bikin produk aja. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita harus menyesuaikan ya jaringan logistiknya di setiap segmen pelanggan. Ternyata kita bisa melihat produk yang kita jual itu bisa nggak sih oleh dikirim dengan satu kali jalan mengakomodasi beberapa customer. Nah itu bagian dari SCM tuh, jadi biar nggak sia-sia. Kemudian kita harus mendengar ya sinyal pasar seperti dasar planning kita tadi, case-nya sirup misalnya. Kemudian kita harus bisa
membuat diferensiasi produk di titik terdekat dengan konsumen. Kemudian bagaimana kita mengelola supply secara strategis dan mengurangi biaya. Kemudian mengembangkan strategi teknologi ke dalam seluruh rangkaian dari supply chain. Kemudian kita bisa mengadopsi pengukuran kinerja dari SCM itu sendiri secara menyeluruh. Nah, ada 4 tahap di dalam SCM itu sendiri. Yang pertama adalah baseline atau kita bisa anggapnya ini adalah planning. Kemudian ada proses procurement, kemudian juga ada yang namanya manufacturing, kemudian ada yang namanya delivery. Misalnya baseline ini atau planning, setiap fungsi bisnis beroperasi secara terpisah dan mandiri, tidak ada koordinasi antar bagian. Kemudian bagaimana di dalam integrasi yang fungsional, ini procurement misalnya, yang harus memiliki aktivitas serupa. Mulai ada sinergi internal di sini, kemudian internal integrasi. Ini adalah yang namanya manufacturing. Perencanaan kerangka kerja framework terintegrasi di seluruh bagian, kemudian integrasi penuh dengan supplier dan pelanggan. Inilah yang namanya SCM yang sesungguhnya. Delivery. Jadi contoh sederhana di dalam 4 tahapan SCM, kalau kita ingin membuka usaha kopi misalnya, teman-teman, saya ingin membuka usaha kopi, pasti kan pertama saya harus merencanakan kebutuhannya apa, mulai dari peralatannya, kemudian ada financial plan yang harus saya susun, kemudian saya di langkah berikutnya membeli biji kopi. Apakah kita jual? Belum. Ternyata kita harus mengroasting kopi tersebut. Kita giling, kemudian kita atur suhunya, misalnya berapa derajat supaya menghasilkan kopi yang enak, harus tepat juga. Dan baru setelah kopi itu digiling, kita menjual dan mengirim ke pelanggan. Itu misalnya tahapan kita di dalam menerapkan yang namanya supply chain management secara sederhana, teman-teman. Dari mulai fungsi planning, procurement, manufacturing, dan delivery. Kemudian ini adalah manfaat dari SCM. Kalau kita lihat SCM itu pasti orientasinya adalah bisa menekan biaya, ya, mempercepat distribusi, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bagaimana kita bisa meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu sendiri, ya. Ini misalnya bagian kurangnya inventory, kemudian kelancaran pasokan, jaminan mutunya, controlling, visibilitas aset, kemudian supplier partnership, win to win untuk relasi, efisiensi biaya untuk membuat cost yang signifikan. Nah, ini merupakan strategi di dalam kebijakan SCM itu sendiri, supply chain management. Jadi perusahaan pasti memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya seperti apa. Strateginya misalnya inovasi, kita lihat sumber keunggulannya ini, dasar bersaingnya inovasi produk, peran SCM-nya biaya, kecepatan, dan volume. Kemudian kalau kita bicara konsentrasi strateginya adalah biaya, berarti efisiensi operasional, harganya murah, kemudian infrastruktur efisien dan murah. Kemudian kalau kita melihat strateginya pelayanan, berarti bagaimana caranya melayani customer dengan baik. Kemudian ada kebutuhan khusus, efisiensi awal sampai dengan akhir, kemudian ada mutu, keandalan dan keamanan, produk terkenal, kemudian kendali mutunya, setiap tahapan-tahapan di dalam supply chain management. Ini adalah studi kasus dari Dell Computer. Jadi di Dell Computer itu memproduksi komputer berdasarkan pelanggan,
build to order. Kemudian kalau kita lihat di sini bagaimana cara proses-prosesnya dari mulai customer order online, pilih tuh perangkat-perangkatnya apa untuk mengkonfigurasi sebuah PC. Kemudian tahap berikutnya ordernya itu diterima. Setelah order diterima, produknya itu dirakit. Kemudian ada pemasok komponen, baru dikirim ke customer. Itu rantai pasoknya tuh, ya. Jadi benar-benar kalau kita lihat benar-benar dari si Dell itu hanya memproduksi setelah ada pesanan, jadi tidak memproduksi terus-menerus. Kemudian ini adalah tantangan atau ketidakpastian dari SCM itu sendiri. Ada kompleksitas struktur yang harus kita perhatikan, ada tantangan secara internal dan ada tantangan secara eksternal. Kalau kita lihat bahwasanya SCM itu ada ketidakpastian, teman-teman, ya. Dan di dalam SCM itu juga kompleks. Artinya semakin banyak pihak yang terlibat, semakin sulit kita melakukan proses koordinasi. Misalnya kalau pembuatan mobil itu melibatkan ribuan komponen dari berbagai negara, jika satu komponen terlambat datang pasti produksinya bisa terhenti. Ya, ini tantangannya secara internal dan eksternal. Kemudian ini ternyata di dalam SCM itu ada ketidakpastian, ya, di dalamnya. Misalnya di dalam ketidakpastian permintaannya, ketidakpastian pasokan, ketidakpastian internal, dan ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Misalnya Selat Hormuz ditutup, itu ada ketidakpastian, misalnya pasokan kita, bahan baku kita. Kemudian nilai fluktuasi permintaan pelanggan, ada faktor daya beli yang menurun, berarti ketidakpastian di dalam permintaan itu sendiri. Itu yang juga kita perlu perhatikan. Kemudian ketidakpastian internal, misalnya ada gangguan, misalnya mati listrik, kemudian demo buruh, ya, bekerjanya demo, kemudian kerusakan mesin, ketidakpastian kualitas produksi, gangguan proses operasional. Ini ada beberapa solusinya yang bisa kita lihat. Nah, peran internet di dalam SCM saat ini itu bagaimana kita bisa melihat, teman-teman. Ada faktor kecepatan, ada faktor efisiensi biaya, akurasi, keunggulan kompetitif, visibilitas, dan kolaborasi. Jadi, internet itu saat ini memungkinkan perusahaan itu bisa berkolaborasi, bertukar informasi terkait dengan kebutuhan pasar dan peminatan dari si customer itu. Shopee bisa menunjukkan status pengiriman secara langsung karena seluruh sistem sudah terhubung di dalam internet dan kita bisa pantau itu secara real time, ya. Kemudian ini adalah aplikasi e-procurement. Ini misalnya aplikasi lelang elektronik dan e-procurement. Ini juga bagian dari aplikasi internet yang mengadopsi sistem SCM. Ini ada yang namanya e-fulfillment, ya. Bagaimana prosesnya dari terima order, mengolah transaksi, manajemen gudang, kemudian manajemen transportasi, komunikasi pelanggan, kemudian reverse to logistik. Jadi, teman-teman, yang terakhir di dalam materi kita, persaingan abad 21 itu bukan hanya antar perusahaan, tapi melainkan antar proses di dalam supply chain itu sendiri, menurut Peter Drucker. Kemudian triple A supply chain itu ada 3 bagian supply chain yang harus kita perhatikan: agile, adaptable, kemudian aligned. Ini adalah kunci untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian keberhasilan dari supply chain management tergantung pada kemampuan maksimal nilai total, bukan hanya pada biaya, tetapi pada keseluruhan profitabilitas dari rantai pasok itu sendiri. Supply chain management, teman-teman, ini adalah kunci bagaimana kita bisa menguasai persaingan secara global ataupun secara lokal
Jadi supply chain itu bisa menghubungkan seluruh aktor dari hulu ke hilir dalam 3 aliran utama. Kemudian SCM juga yang efektif mengintegrate 8 proses bisnis untuk memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Internet adalah salah satu faktor yang memunculkan ada e-fulfillment, kemudian e-procurement yang merevolusi cara supply chain secara operasional. Dan tantangan dan serta kompleksitas dan ketidakpastian itu menjadi salah satu yang perlu diatasi di dalam teknologi informasi yang bisa diadopsi di dalam supply chain management tersebut. Jika teman-teman dulu hanya melihat setiap pabrik hanya berfokus kepada produksi saja, produksi dan produksi, saat ini teman-teman bahwasanya di dalam proses tersebut itu sudah berubah, ya. Perusahaan itu fokus kepada yang namanya supply chain atau rantai pasok. Produk terbaik sekalipun kalau ternyata rantai pasoknya tidak berhasil sampai ke pelanggan dengan cepat, tepat, dan efisien, itu tidak akan berguna. Oleh karena itu teman-teman, yang namanya SCM atau supply chain management menjadi salah satu kunci atau fondasi utama di dalam proses bisnis, baik itu bisnis secara fisik ataupun secara digital. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan kita di pertemuan ke-12 di mata kuliah bisnis. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.